Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahkrianita, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 28, nomor peserta 28001. Pada video kali ini, saya akan mengaplikasikan penggunaan aplikasi Feon pada komputer yang terdapat di lab TIK, di mana aplikasi Feon adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk dapat memonitoring setiap komputer-komputer yang terdapat di seluruh titik ya oleh peserta didik, yang dapat dilakukan oleh guru tanpa harus mendatangi meja-meja tersebut. Jadi, dengan aplikasi Feon ini diharapkan guru atau fasilitator dapat memantau segala aktivitas peserta didik. Bahkan peserta didiknya mungkin tidak mengetahui bahwa dirinya sedang terpantau. Di mana penggunaan aplikasi ini ada 5 tahapan dasar untuk dapat dibuatnya atau untuk dapat digunakan. Yaitu yang pertama adalah instalasi komputer dengan menggunakan aplikasi Feon tentunya. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi supaya kita bisa memantau klien dari komputer master atau induk ya. Kemudian install komputer klien. Keempat adalah mengkonfigurasi komputer klien, yaitu komputer yang ada di seluruh titik ya di ruangan tersebut. Dan terakhir adalah memonitoring setiap komputer klien. Nah, pada setiap komputer yang akan saya coba di sini adalah laptop master kali ini yang sudah ditampilkan. Di sini kebetulan sudah diinstal dengan Feon Master, sudah terinstall. Yang perlu diingat bahwa untuk menginstal Feon di sini yang membedakan adalah apabila di Feon Master itu di bagian penginstalan dipastikan tercentang 2, yaitu sebagai master juga klien. Namun pada laptop ataupun komputer klien itu bagian masternya tidak perlu dicentang, kurang lebih seperti itu. Nah, baik untuk master dan juga klien seperti yang saya tampilkan di sini ya. Untuk bagian master kebetulan sudah terinstall. Nanti setelah terinstall sampai dengan finish akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah untuk konfigurator, berarti sudah tahap yang kedua. Konfigurator yang dilakukan pada master maupun klien kurang lebih sama tahapannya. Ya, di sini adalah untuk tahapan yang kedua untuk konfigurator. Di bagian umum ketika kita klik, yang paling terpenting adalah metodenya di sini. Biasanya di awal tertulis log on, maka kita ganti supaya menjadi key file authentication. Nah, kalau sudah sudah terklik seperti ini berarti sudah oke. Untuk layanan sendiri di sini, kalau pada laptop master itu di sini tertulisnya adalah mulai layanan atau start layanan. Artinya kita di sini akan mulai melayani komputer-komputer klien. Sementara nanti kalau pada komputer klien di sini akan tertera mulai untuk dilayani, akhirnya mulai untuk dimonitoring oleh komputer master, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk master boleh di skip atau tidak perlu diubah-ubah. Kemudian akses juga tidak perlu diubah. Nah, selanjutnya kita masuk di kunci autentikasi. Pada kunci autentikasi, di sini kita harus membuat pasangan kuncinya. Kebetulan saya sudah membuatkan pasangan kunci di sini. Apabila Bapak Ibu belum membuat, boleh diklik buat pasangan kunci. Nanti tinggal diketikkan namanya apa, dan setelah di oke, nanti akan muncul 2 jenis ya di sini dengan nama yang sama persis, namun jenisnya berbeda. Ada yang private, ada juga yang public. Nah, yang private ini berarti untuk kunci yang terdapat di dalam laptop master. Sementara untuk yang publik inilah yang nanti akan kita bagikan langsung ke dalam laptop atau komputer klien. Bagaimana cara membagikannya? Tinggal diklik sampai dia berwarna biru, lalu diekspor kunci. Klik ekspor kunci. Selanjutnya tinggal kita pindahkan atau kita simpan. Apabila belum tersedia alat penyimpanan flash disk atau hard disk, boleh disimpan di desktop terlebih dahulu. Atau kalau sudah siap dengan menggunakan flash disk, boleh diklik pada penyimpanan flash disknya seperti ini dengan file nama adalah nama
kemudian public key, dan tinggal disimpan saja. Kurang lebih seperti ini, lalu oke. Yang artinya sudah tersimpan di dalam flash disk kita. Nantinya yang sudah tersimpan di dalam flash disk kita, sebentar saya cek ya. Seperti ini sudah tersimpan di flash disk kita ya, Akrianita public key. Nanti tinggal di copy ke dalam komputer klien atau laptop klien yang sudah terinstall dengan aplikasi Feon sebelumnya pada tahap 1, yaitu install komputer. Oke. Kalau sudah seperti itu, kita masuk ke tahap lokasi dan komputer. Nanti di bagian lokasi, kebetulan sudah saya tambahkan, namun jika belum tinggal diberikan tanda klik di sini. Lokasi baru bisa diketikkan sesuai dengan nama kita. Di sini saya buatkan adalah Lab Akrianita. Kemudian untuk bagian komputer yang akan menjadi klien, berarti tinggal ditambahkan lalu menambahkan nama komputer kliennya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk laptop atau komputer klien yang sudah terinstall dengan Feon dengan menggunakan flash disk tadi ya, kita tinggal menambahkan saja di bagian nama dan alamat host, yaitu dengan mengetik atau diklik di sini tanda plus hingga muncul komputer baru, lalu diklik dan diberikan namanya seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik kanan, lalu nanti akan diklik 2 kali ya, kanan, copy, lalu dipindahkan di sini, klik 2 kali, dipastekan. Begitu juga dengan posisi di sini ya, sebanyak 2 kali, baru selanjutnya tinggal kita apply saja. Oke ya, dan dipastikan namanya ini adalah nama yang sesuai, jangan sampai salah. Lalu di-apply. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa koneksikan dengan klik di Feon Master untuk melihat apakah sudah terkoneksi, dan pastikan sekali lagi untuk laptop atau komputer klien harus dalam kondisi jaringan yang sama dan kondisinya menyala. Nah, untuk mengetahuinya bisa kita lihat di Feon Master pada location dan komputer. Tinggal kita klik. Di sini ada nama location kita, sudah ada Lab Akrianita, tinggal diklik saja, dicentang, maka akan tampil seperti ini. Ini menandakan bahwa kita sudah bisa mengambil alih laptop atau komputer klien kita ya. Nah, di antara menu-menu yang bisa kita gunakan di sini ditampilkan di bagian atas ya, atau bisa juga kita tinggal klik kanan, memilih saja menu-menu apa saja yang mau kita gunakan untuk memonitor kegiatan. Contohnya di sini, apabila kita mau mengunci seluruh komputer atau laptop klien, tinggal klik saja. Di sini ada menu kunci, maka secara otomatis komputer klien tidak akan bisa digunakan karena terkunci. Atau kalau kita mau melihat kondisi dari laptop atau komputer klien, tinggal klik remote view ya, atau klik kanan, di sini juga ada remote view. Nah, ini kita sudah mengambil alih atau hanya sekedar melihat, jadi tidak bisa melakukan aktivitas, hanya melihat aktivitas dari komputer klien tanpa harus berpindah ya. Semisalnya di sini saya coba ada seorang siswa sedang membuka download atau dokumen tertentu. Nah, kita bisa melihat aktivitasnya langsung dari monitor komputer master kita. Nah, kalau kita mau mengambil alih, berarti tinggal kita keluar saja, klik exit di pojok kanan, boleh langsung remote control di bagian atas atau klik kanan lalu remote control, ini langsung kita ambil alih. Jadi kita bisa langsung mengoperasikan komputer atau laptop klien kita seperti ini. Misalnya saya mau membuka seperti ini ya, membuka Google Chrome dari laptop klien yang sudah saya ambil alih, tinggal kita klik tadi apa ya, remote ya. Sebentar, ini masih proses loading. Kurang lebih seperti ini jadi sudah posisi saya sedang mengambil alih ya. Ini dia tampilannya, saya sudah mengambil alih dari laptop klien.
Kemudian ada juga yang sudah saya coba di sini adalah untuk penggunaan ini bisa menyalakan, matikan dan seterusnya. Lalu ada text message. Jadi kalau kita mau memberikan informasi ya kepada klien tanpa harus bergerak, kita bisa mengirimkan teks langsung seperti ini. Misalkan saya mau menanyakan bagaimana tugasnya, sudah selesaikah? Bagaimana tugasnya? Bagaimana tugasnya? Sudah selesaikah? Nah, seperti ini. Nanti kalau kita klik OK pada komputer klien, otomatis akan langsung terkirimkan. Ya, saya akan coba remote view. Terlihat seperti ini tampilannya. Jadi terlihat pada laptop atau komputer klien pertanyaan yang saya berikan tanpa saya harus mendekati atau bertemu langsung dengan pemilik si klien. Kurang lebih seperti itu, dan menu-menu lainnya mungkin bisa dicoba. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan dengan tugas tentang penggunaan aplikasi VEON. Dan insya Allah karena di sini sampelnya baru menggunakan laptop, kedepannya saya akan coba langsung diaplikasikan ke lab TIK sebanyak 40 buah komputer. Insya Allah bisa satu persatu dicoba untuk dibuat. Terima kasih untuk Pak Jajang segala informasi dan ilmunya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.